Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di channel gue di Saung Pibas. Oke, untuk kali ini karena banyak yang nanya lanjutan tentang gimana caranya ngebreeding peacock bass yang kemarin. Kebetulan alhamdulillah kemarin peacock bass gue yang di konten sebelumnya dibedakan betina sama jantan yang ada di video sebelum ini. Nah, di situ gue udah jelasin gimana caranya ngebedain betina sama jantan. Alhamdulillah kemarin udah nelor telurnya di atas ini ya. Ini telurnya udah gue angkat dari indukannya yang belakang di sini. Alhamdulillah udah nelor. Oke. Buat teman-teman yang baru join, makasih. Yang udah mampir ke channel gua, makasih. Yang mau subscribe silakan subscribe. Yang mau tanya-tanya silakan komen. Buat yang udah subscribe dan udah komen, makasih udah setia di channel gua. Oke, untuk kali ini temanya gua bakalan bahas tentang gimana caranya breeding peacock bass. Tetap di channel gua ya. Ciao. Gimana sih caranya ngebreeding peacock bass? Tentunya teman-teman harus siapin dulu. Yang pertama itu jadi ada 6 poin ya buat cara breeding peacock bass itu. Kalau gua rekap sih ada 6 poin. Yang pertama itu teman-teman harus punya jantan sama betina tentunya. Cara ngebedain jantan sama betina gimana? Nah, teman-teman bisa simak di video gua di channel ini yang judulnya cara membedakan peacock bass jantan sama betina. Oke. Nah, metodenya itu ada dua buat kita misahin. Yang pertama kita bisa pakai metode komteng, tankmate, atau yang bisa dibilang tuh koloni ya. Tankmate atau koloni ini biasanya umum dilakukan oleh pecinta peacock bass, terutama sih di tank gede gitu, di tank mungkin ada yang di tank 1 meter atau 120 atau di 150 juga bisa, atau bahkan ada yang di tank di 2 meter ya. Untuk caranya ini biasanya setelah di komteng itu nanti biasanya teman-teman sediain medianya itu keramik kayak gini nih. Ini medianya keramik. Nanti ikannya mungkin ada beberapa di sini, beberapa ada 7 atau 6 ikan peacock bass. Mau sejenis atau tidak sejenis sih disarankan sejenis gitu. Tapi kalau emang nggak ada atau emang maunya macam-macam jenisnya juga nggak apa-apa. Nah, nanti biasanya kalau yang berjodoh itu mereka bakalan tetap di keramik ini. Jadi dia bakalan ngusir yang lainnya. Kalau tankmate sih gua saranin si keramiknya ini teman-teman simpen di ujung aja di sini. Ya nanti kelihatan nih misah. Jadi nanti yang lainnya ada di sini di dasar keramik ini, di sini. Yang lainnya ada di sini. Nah, nanti yang pasangan biasanya mereka misah berdua di sebelah sini. Itu kita kalau pakai metode tankmate atau istilahnya koloni gitu. Nanti mereka misah. Setelah misah baru kita coba di tank ukuran 1 meter juga udah bisa nolor sih. Ukuran 1 meter di tinggi biasanya sih normalnya 40 kali 50 gitu. Itu satu metode yang dipakai adalah tankmate. Yang kedua itu metode cara kita breeding itu kita beli peacock bass yang sudah pair. Pair di sini artinya peacock bass yang di postingan Facebook ya, biasanya itu ada tulisannya pair atau prediksi mereka sudah sejodoh gitu. Masalah bertelur atau enggaknya itu belum tentu. Beda lagi dengan yang namanya propen. Propen itu adalah pasangan kalau kita ini ngomongin peacock bass itu pasangan yang memang sudah pernah bertelur gitu. Artinya memang udah teruji sih, udah jantannya udah lulus gesek dan betinanya juga udah pernah bertelur. Untuk size ya biasanya sih kalau untuk pair mereka nggak jauh beda gitu. Biasanya mereka diposting juga. Terus untuk harga
Itu varian banget harga, karena gua nggak berani ngomongin harga, dan itu varian banget dan benar-benar quality banget gitu. Peacock bassnya seperti apa, mau peacock bass mono sekalipun kalau kualitinya bagus itu bisa lumayan harganya. Oke, jadi kita beli satu pasang atau sudah satu propen, kita langsung pisahin di satu tank kayak gini, atau kita pakai metode tank mat. Setelah ada yang misah di pinggir, kita baru pisahin mereka di tank gitu. Oke ya. Yang kedua, untuk persiapan breeding itu yang kita harus siapin itu tentunya di size ikan. Pertama, kedua kita bahas size ikan. Sekarang size ikan peacock bass, terutama untuk jenis mono ya, yang gue tahu sih untuk jenis mono ini size-nya itu antara normalnya umumnya sih, bukan normal ya, umumnya itu di size 30 up. Biasanya 30 up mereka udah siap kawin gitu, udah siap breed lah gitu, udah siap bertelur. Kalaupun ikannya agak kecil size-nya, biasanya itu di size 25-27 gitu. Itu pun karena ikannya memang udah umurnya udah tua gitu, udah 1 tahun lebih lah, itu udah bisa ngebreed gitu, udah bisa breeding gitu. Ataupun mungkin sekarang sih banyak banget peacock bass yang memang size-nya udah 25-24, itu mereka udah bisa nelor, tapi nggak belasan juga ukurannya, maksudnya ukuran 15 cm udah nelor gitu. Setahu gua sih belum pernah nemuin gitu sih ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang nemuin boleh lengkapin aja di kolom komen di bawah gitu. Siapa tahu emang gua nggak kudet atau kurang update. Yang setahu gua sih untuk size belasan sih belum ada gitu. Lalu setelah kita pastiin size-nya, kita masuk ke yang ketiga, itu media. Media apa aja sih yang harus kita siapin gitu buat breeding peacock bass ini? Media yang pertama itu perlengkapan yang kita gunain gitu. Perlengkapannya tentunya di akuarium ya. Yang kedua, medianya itu kita bisa pakai keramik atau cobek gitu. Keramik, cobek, terus batu besar gitu. Itu kita bisa gunain banget untuk media, nanti telurnya bisa netes di situ. Lalu setelah keramik kita masuk ke filtrasi. Filtrasinya seperti apa? Nah, teman-teman juga ini balik lagi ke apa ya? Ke karakter ikannya gitu. Kalau kata gue sih, ini kan yang kata gue ini, yang ini itu ini udah propen. Ini tuh medianya dia pakai filter. Ini filternya naik ke atas. Gue kebetulan dikasih nih sama Om Edi ininya, talang filternya, langsung turun ke bawah. Biasa aja sih, filtrasi biasa aja. Untuk keramiknya karena ini tanknya kecil, 1x50x40, gua pakai keramik yang ukuran 30 cm. Nah, ini untuk medianya kita bisa pakai filter pompa biasa atau kita bisa pakai biofoam doang gitu. Gimana nyaman ikannya deh. Kayak gini ya. Ini biofoamnya, biofoam yang biasa aja sih. Ini baru gua bersihin. Biofoamnya size-nya yang size medium aja, nggak apa-apa. Itu biasanya gua pakai disimpan di bagian ujung sini nih. Apa di bagian ujung sini? Ujung di belakang gua pakainya supaya ikannya leluasa. Seperti kayak yang di sini itu gua pakai di ujung sini di belakang ini. Pertanyaannya, ikannya bakalan kuat atau enggak? Pertanyaannya, jawabannya itu ikannya pasti kuat gitu. Setahu gua sih kuat gitu. Sampai 3 minggu dia nggak pakai pompa filtrasi normally gitu, dia kuat kok gitu. Nah, setelah itu kalau ikannya benar-benar nyaman, insya Allah sih bakalan nelor di situ. Jadi pastiin aja ikannya memang udah pair atau emang udah nggak berantem kayak yang di sebelah gue ini. Udah nyaman lah ikannya, udah nggak berantem seringan berantem gitu. Terus yang setelah masuk filtrasi di media tadi, gue bakalan bahas ke lampu. Nah, kalau ini
Ada beberapa juga peacock bass yang memang ada yang harus pakai lampu, ada yang memang dia nyaman nggak pakai lampu gitu, ada yang harus terang banget gitu. Kebetulan kalau yang ini tuh dia gue pasang lampu biasa sih 40 cm nyorot langsung ke bawah. Nah kalau ini kemarin kebetulan gue pasangnya agak redup gitu, karena setelah dipasang terang dia tuh malah kayak stres gitu. Jadi warnanya kan kalau peacock bass stres tuh biasanya warnanya jadi gelap ya setahu gua. Ada yang jadi gelap, ada yang jadi mojok di pinggir gitu. Kadang-kadang lari-lari ke sana ke sini gitu. Itu biasanya karena stres gitu. Dan itu bakalan ngeganggu banget ke proses breeding. Jadi medianya yang kita gunain tadi di akuarium, di keramik, filtrasinya seperti apa, terus penggunaan lampu gitu. Oke, next kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini pemberian pakan ya. Nah, untuk pemberian pakan, gua saranin teman-teman yang lagi breeding itu ngasihnya pakannya jangan yang gede-gede gitu, jangan yang apa ya? Jangan yang size-nya gede-gede lah, kecuali memang ikannya gede sih, tapi bagusnya sih pakannya lele gitu. Jangan dulu ke udang lah, ke lele dulu aja. Udang juga boleh sih, cuman kalau gua pribadi gua pakainya lele karena proteinnya juga bagus gitu, proteinnya bagus buat si kandungan telurnya gitu. Jadi gue saranin sih pakai lele gitu. Tapi balik lagi teman-teman, terus untuk lelenya juga jangan terlalu yang besar-besar banget ya. Kan ada lele yang ukurannya sejempol gitu, kegedean banget, nanti dia susah buat mencerna makanannya gitu. Kalau kata gue sih gitu, bagusnya sih lelenya kalau yang ada seujung-ujung inilah, seujung-ujung rokok 2-3 cm atau 3-4 cm itu masih masuk kalau disesuaikan aja sama size ikannya. Terus cara metode ngasih makannya gimana? Cara kalau gua pribadi gua pakai 2 hari push makan, 2 hari push makan sama gua. Nah, nanti 4 hari bahkan sampai 5 hari itu puasa. Kalau udah nggak nelor, kasih makan lagi 2 hari, bersihin lagi kotorannya, ganti air baru nggak apa-apa, sering ganti air baru aja biar airnya fresh gitu. Takutnya nanti di saat bertelur airnya memang lagi keadaan jernih. Terus keramiknya juga sering dibersihin aja, soalnya Pibas tuh setahu gua bakalan bersihin keramik, dia tuh bakalan pastiin keramik ini tuh bersih banget sebelum dia bertelur gitu. Kayak video yang di sebelah gua ini. Nah, ini proses kemarin pas nelor itu mereka bersihinnya apa ya, lama banget itu, lama banget. Biasanya sih awal pembersihan itu di jantannya dulu, setahu gua jantannya dulu yang agresif, biasanya jantan. Terus dia kalau disamperin udah ngamuk-ngamuk gitu, jantannya bersihin. Nah, baru betinanya diem, nempel, posisinya tuh udah di dasar keramik banget. Nah, kayak gini di dasar keramik ini, dasar keramik, nanti jantannya lari ke sana ke sini kejar-kejaran, tapi mereka tetap di diamnya berhentinya di atas keramik. Ini mereka insya Allah sih nih udah fire, udah nyaman berarti kalau udah kayak gitu. Nah, terus kasih makan. Nah, nanti kan di saat puasa itu si ikannya tuh baru biasanya birahi, dan biasanya di saat lapar itulah ikannya bisa bertelur gitu. Kalau setahu gue sih itu. Jadi cara metode ngasih makannya kayak gitu ya. Jadi 2 hari pas makan atau 1 hari pas makan, banyak puasa lah 2 hari 3 harinya gitu, atau 4 hari nggak apa-apa, tahan kok ikannya. Nah, yang tadi gue jelasin yang kelima ini ciri-ciri ikannya bakalan bertelur. Nah, yang tadi gue jelasin sepintas. Jadi kalau ikannya bakalan bertelur, dia tuh bakalan gigit-gigit keramik di sini, gigit-gigit keramik di sini tuh. Jadi si jantannya, contohlah ini kepalanya nih, kepala jantannya di sini, dia tuh bakalan gitu posisinya tuh, tuk dibersihin gitu, balik lagi posisinya, terus dia bersihin lagi gitu, bersihin lah intinya, dia ngebersihin pakai mulutnya kan. Kayak betinanya juga, kalau betinanya udah mulai ikutan itu biasanya prediksi
2-3 hari insya Allah nelor sih, maksimalnya sih gitu, yang setahu gua sih gitu. Untuk ciri-ciri bertelur sih biasanya kayak gitu aja. Terus perutnya si betina tuh turun banget, yang gua jelasin kan betina tuh perutnya ngedayung ya, gini ngedayung gitu, beda sama jantan yang lurus. Dia tuh udah ngedayung banget, terus di ujung pinnya ini di sini udah kayak ada yang apa ya, nongol gitu, kayak mau nelor gitu. Dan ini posisinya bakalan nempel banget di keramik gitu. Dan ekornya tuh rada ngangkat, ekor apa ya, ekor si betinanya tuh agak ngangkat ke atas, seolah-olah ketekan sama perutnya yang turun ke bawah. Lalu gue sambil di ini nih, karena gue takut lupa, metode ikan setelah bertelur. Metode ikan setelah bertelur. Nah, metode ikan ini biasanya banyak yang gugur tuh di sini gitu. Gimana sih caranya metode ikan setelah bertelur? Katanya susah banget. Ya memang sih gampang-gampang susah gitu. Tapi metodenya kalau gua itu sistemnya, yang gua tahu sih sistemnya ada 3. Ini ada 3 poin. Yang pertama, bentar ya. Keramik. Dia tuh angkat keramik. Jadi udah nelor, si keramiknya diangkat, dipisah. Ini yang biasa gua pakai. Ini ada apa? Keramiknya. Ini udah nelor. Di atas ini ya. Udah nelor. Nah, ini gua ada 3 yang tadi gua jelasin. Yang pertama itu sistemnya angkat keramik, udah nelor. Kalau gua sih angkat keramiknya, pindahin ke air baru, dilihat aja kondisinya. Kalau memang tanknya bersih, ambil airnya dari sini gitu. Kalau mau air baru, gua saranin pakai air endapan, artinya air yang memang sudah diendapin beberapa hari. Ini kayak gue yang ini, gue endapin 2 hari. Kalau bagusnya lagi, teman-teman bisa pakai air galon gitu. Untuk pengangkatan kita normal aja sih kalau untuk pengangkatan. Jadi setelah nelor, biasanya gue biarin dulu, kadang 1 hari, kadang 2 hari, biarin dulu, dijagain dulu sama indukannya. Nah setelah itu gue angkat keramiknya, angkat biasa, gue pindahin ke sini. Nah yang kedua itu ada yang sistemnya angkat indukan. Angkat indukan tuh kayak gimana? Nah kalau angkat indukan itu biasanya gue kondisional. Kondisionalnya gimana? Kondisionalnya ketika ikannya bertelur, kan nggak semua ikan piebas itu bertelurnya pasti di atas keramik gitu kan. Cuman kita lihat nih bertelurnya banyaknya di mana, di dasarnya ini, di dasar keramik sebelah sini, di sini, atau di atas keramiknya pas banget. Nah ketika memang si ikannya itu banyak bertelurnya di dasar keramik di sini, di yang dasar keramik ini, sayang rasanya kalau teman-teman harus angkat keramik gitu, karena di keramiknya ada beberapa aja sedikit gitu. Jadi sayang aja, mendingan teman-teman angkat indukannya gitu. Jadi nanti supaya memang airnya juga masih air dari bawaan gitu. Cuman biasanya kan kotor. Nah teman-teman diturunin aja sedikit airnya, dijarakin sekitar satu jengkal lah. Kalau gue yang ini, yang di atas ini gue pasang 1 jengkal. Yang penting itu nggak terlalu tinggi juga nggak apa-apa, yang penting si keramiknya itu kerendam aja sih gitu, jangan terlalu tinggi. Nah nanti indukannya teman-teman pisahin, tapi hati-hati juga mindahin indukannya gitu. Ada, tapi kalau saran gue sih jangan main serok lah gitu, pakai plastik biasa aja kayak kita mau packing ikan atau mau mindahin ikan. Nah nanti dia di tank barunya tolong dia aklimasi dulu seperti biasa gitu, biarin dulu, soalnya kan dia pasti stres ya baru nelor gitu.
Nah gitu. Kalau yang lebih aman sih angkat keramik kalau kata gua. Terus ada lagi case dimana yang ketiga ini ya, metodenya dia pakai dibiarin aja. Maksudnya dia nelor di sini nih, ibaratnya ini nelor nih, udah aja dibiarin. Nah biar diurus sama indukannya. Itu tergantung indukannya juga gitu. Kalau indukannya udah propen, udah sering nelor, itu nggak apa-apa. Kalau setahu gue sih nggak apa-apa, dia bakalan dijagain kok sama indukannya. Pertanyaannya dimakan atau enggak, itu kemungkinan dimakan 50%, kemungkinan nggak dimakan juga 50%. Jadi gambling lah 50-50 gitu. Cuman kalau teman-teman masih takut karena baru pertama nelor, mendingan angkat keramik aja deh kalau kata gue. Tapi kalau udah sering banget, udah 2 kali 3 kali, nggak ada salahnya lah nyobain buat dibiarin gitu. Buat dibiarin diurus sama indukannya gitu. Jadi ada 3 yang tadi caranya. Yang pertama itu angkat keramik, yang kedua angkat indukan, yang ketiga itu baru dibiarin aja gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, masih banyak pertanyaan, atau masih malah bingung jantan betinanya kayak gimana, tank mat itu kayak gimana, pokoknya tentang seputar breeding ini, insya Allah gue bakalan jawab gitu. Silakan teman-teman komen aja. Kalau mau WhatsApp nggak apa-apa, nanti gue kasih nomor WhatsAppnya di deskripsi. Terus jangan lupa juga teman-teman, kalau yang mau pesan ikan, kebetulan gue ada stok burayak di atas. Di sini ada stok burayak Orinoco. Kebetulan gue ada Orinoco, Mono, KLB, Ajul. Nantilah gampang, pokoknya di komen aja. Mudah-mudahan cocok. Di sini juga gue ada anak gue lagi tidur. Sih gue ada ini ikan-ikan kipan sih, ada lumayan juga. Ini ada Orinoco, ada Ajul. Gue banyaknya Orinoco sih, karena gue senangnya Orinoco gitu. Jadi teman-teman yang mau pesan ikan bisa lewat Shopee bisa, tapi Shopee masih proses upgrade sih, sama istri gua lagi proses update untuk harga sama yang lain-lainnya. Teman-teman sementara bisa lewat lewat YouTube dulu aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa message ke gua, atau mau nungguin Shopee juga nggak apa-apa, nggak lama kok gitu. Kalau mau di Shopee bisa nyari namanya Saung Pibas, teman-teman bisa. Terus di Facebook juga teman-teman bisa nyari gua gitu, di Saung Pibas, nanti ada halamannya tuh. Mungkin itu dulu yang bisa gua share sama teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman sehat selalu. Thank you udah nonton channel gua. Sekali lagi makasih banget gitu. Segitu dulu dari gua. Salam Saung Pibas.